Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nuhazaira Ardia, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Sophia Amelta. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi tentang keragaman dan kemiringan struktur serta karakteristik negara-negara berkembang. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Sophie. Baiklah, terima kasih kepada Nuha. Untuk materi pertama yang saya akan menyampaikan tentang mendeskripsikan negara-negara sedang berkembang NSB. Negara berkembang adalah umumnya berpenghasilan rendah, contohnya Bangladesh, Somalia, dan Meksiko. Perbedaan NSB. Perbedaan NSB ada 4, yaitu yang pertama klasifikasi PBB, terus klasifikasi Bank Dunia, klasifikasi UNDP, dan klasifikasi OECD. 2. Keanekaragaman struktural NSB. A. Ukuran dan tingkat penghasilan. Ukuran fisik suatu negara, pendidikan, dan tingkat penghasilan nasional per kapita merupakan determinan penting atas potensi ekonomi dan merupakan faktor utama membedakan antara NSB. Ukuran besar memberikan keuntungan dalam hal kekayaan dan keragaman sumber daya yang dimiliki, besar potensi pasar dan kurangnya ketergantungan sumber bahan mentah dan produk LN. Tetapi ukuran besar juga menimbulkan masalah dan dalam mengendalikan administratif persatuan kesatuan bangsa serta kesenjangan regional. B. Latar belakang sejarah. Yang pertama yaitu kebanyakan negara Asia dan Afrika merupakan bekas kolonial negara Eropa Barat sebagai struktural ekonomi serta institusi pendidikan dan sosial umumnya meniru bekas negara kolonialnya. 2 yaitu negara Afrika yang baru merdeka lebih mengutamakan konsolidasi dan perubahan ekonomi nasional serta struktur politiknya daripada mendorong pembangunan ekonomi. Kebijakan mencerminkan perhatian besar pada isu-isu politik tersebut. Di Asia, berbagai warisan kolonial dan keanekaragaman tradisi budaya dari penduduk pribumi telah menciptakan pola institusional dan sosial yang berbeda di negara-negara seperti India, Filipina, Laos, dan yang C yaitu kekayaan SDA dan SDM. Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kekayaan dalam kurung tanah, mineral, dan bahan mentah lainnya. Dan kekayaan SDM yaitu jumlah penduduk, terampil pandangan budaya, sikap terhadap kerja, dan keinginan untuk pengembangan diri. Tingkat keterampilan administratif sering menentukan kemampuan sektor publik untuk mengubah struktur produksi dan lamanya waktu perusahaan struktural tersebut. Dalam hal ini tersangkut saling hubungan antara budaya, tradisi, agama, etik, dan suku bangsa. D. Peranan sektor publik dan privat. Kebanyakan negara berkembang memiliki sistem ekonomi campuran terdapat kepemilikan dan penggunaan sumber daya publik dan privat. Pembagian dan peranan antara kedua sektor tersebut tergantung
tergantung pada historis dan politik. Amerika Latin memiliki sektor privat yang lebih besar dan Asia lebih lebih Afrika. Derajat kepemilikan Asia dalam sektor privat merupakan variabel penting yang membedakan negara berkembang. Sektor privat milik asing yang besar biasanya menciptakan peluang ekonomis dan politis, tetapi juga masalah yang tidak dijumpai di negara di mana investor asing tidak menonjol. Struktura industri. Sebagian besar negara berkembang bersifat agraris dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanian baik yang subsisten maupun komersial membentuk kegiatan ekonomi dalam hal distribusi lapangan kerja bagi angkatan kerja dan sumbangannya pada GNP. Pertanian bukan hanya pekerjaan, tetapi jalan hidup bagi penduduk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Meskipun terdapat perbedaan dalam struktur sistem agraris dan pola kepemilikan tanah. Hanya dalam peranan sektor manufaktur dan jasa terdapat variasi yang besar di antara negara berkembang. Amerika Latin memiliki sektor industri yang lebih maju daripada Asia dan Afrika. Dan strategi pembangunan negara berkembang saling berbeda tergantung pada sifat struktur dan tidak saling berketergantungan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. F yaitu ketergantungan eksternal. Derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi, sosial, dan politik LN berbeda antara negara berkembang. Lanjut, yang kedua yaitu bagi kebanyakan negara berkembang tergantung cukup besar. Bagi negara berkembang lain tergantung disarankan pada hampir setiap fase kehidupan. Yang ketiga yaitu ketergantungan tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam transmisi institusi internasional. Nilai-nilai, pola konsumsi, dan sikap terhadap kehidupan, kerja, dan diri sendiri. Yang keempat yaitu kemampuan suatu negara untuk menentukan nasib ekonomis dan sosialnya sendiri tergantung pada derajat ketergantungannya pada kekuatan-kekuatan eksternal ini. Yang G yaitu struktur politis, kekuasaan, dan kelompok kepentingan. Yang pertama yaitu pada akhirnya sering bukan mutu kebijakan ekonomi yang menentukan keberhasilan pembangunan struktur politis, kepentingan, dan aliansi elit yang berkuasa. Umumnya menentukan strategis apa yang akan dijalankan dan di mana letak hambatan terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Selanjutnya yaitu konstelasi kepentingan dan kekuatan antara berbagai segmen penduduk itu sendiri merupakan hasil dari sejarah ekonomi, sosial, dan politik mereka sendiri, berbeda antara negara berkembang. Dan selanjutnya itu kebanyakan negara berkembang diperintah secara langsung atau tidak langsung oleh elit kecil dan berkuasa dibandingkan dengan negara maju. Pembangunan ekonomi dan sosial akan mustahil tanpa perubahan pada institusi sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sofi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 3 karakteristik umum NSB.
Satu, standar hidup yang relatif rendah. Hampir di semua negara-negara berkembang, standar hidup atau level of living dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah. Standar hidup yang rendah tersebut dimanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk pertama, tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan. Yang kedua, perumahan yang kurang layak. Tiga, kesehatan yang buruk. Empat, bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kelima, angka kematian bayi yang tinggi. Enam, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat. Tujuh, peluang pendapatan pekerjaan yang rendah. Dan ketidakpuasan serta ketidakberdayaan secara umum. Dua, tingkat produktivitas yang rendah. Tingkat produktivitas tenaga kerja di hampir semua negara-negara berkembang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui salah satu konsep dasar ekonomi, yaitu prinsip produktivitas marginal yang semakin menurun. Menurut prinsip ini, jika terjadi peningkatan jumlah salah satu faktor variabel atau faktor produksi yang jumlah ketersediaan dan pemakaiannya bisa berubah-ubah, seperti faktor tenaga kerja, sedangkan kuantitas faktor lainnya tidak berubah, contohnya faktor modal, tanah, dan bahan baku, maka setelah melewati suatu titik tertentu, tambahan marginal produk atau output yang bersumber dari penambahan faktor variabel tersebut akan menurun. Atas dasar prinsip tersebut, dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di negara-negara berkembang disebabkan oleh kurangnya faktor-faktor input atau komplementer, faktor selain tenaga kerja, seperti modal, kecakapan manajemen yang berpengalaman. Rendahnya produktivitas di negara-negara berkembang juga bersumber dari lemahnya kekuatan dan kesehatan fisik para pekerja, merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendapatan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi. Tingkat kelahiran di negara-negara berkembang pada umumnya sangat tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai 40 setiap 1.000 penduduk, sedangkan di negara-negara maju kurang dari setengahnya. Dan tingkat kematian di negara-negara berkembang juga relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara maju. Namun, berkat adanya usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit menular, kini selisih tingkat kematian antara negara berkembang dan negara maju lebih kecil daripada perbedaan tingkat kelahirannya. Salah satu implikasi menonjol atas tingginya angka kelahiran di negara berkembang adalah hampir 40% penduduknya terdiri dari anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Sedangkan di negara maju tidak sampai 20%. Jadi angkatan kerja produktif di negara berkembang harus menanggung beban yang lebih banyak. Dapat disimpulkan bahwa negara-negara berkembang tidak hanya dibebani oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tetapi juga harus menanggung beban ketergantungan yang lebih berat daripada negara-negara kaya. 4. Pasar yang tidak sempurna dan informasi yang tidak memadai. Beberapa aspek yang menyebabkan keterbelakangan pasar adalah tidak adanya, pertama, sistem hukum yang dapat menegakkan kontrak dan mengesahkan hak milik. Dua, mata uang yang stabil dan terpercaya. Tiga, infrastruktur jalan dan utilitas yang dapat memperkecil biaya produksi. Yang keempat, sistem perbankan dan asuransi yang berkembang baik dan ditata secara efisien dengan akses luas. 5. Informasi pasar yang penting bagi konsumen dan produsen mengenai harga, kuantitas, dan kualitas produk. 6. Norma-norma sosial mempelancar hubungan bisnis yang berhasil dan jangka panjang. 7. Pasar kredit formal yang melakukan seleksi dan alokasi dana-dana pinjaman berdasarkan profitabilitas ekonomi relatif, serta menerapkan aturan pembayaran kembali. Ketujuh, faktor tersebut diiringi oleh keberadaan skala ekonomi di berbagai sektor utama perekonomian. Kecilnya pasar berbagai produk akibat terbatasnya permintaan dan sedikitnya penjualan, penyebaran eksternalitas dalam produksi dan konsumsi, serta kelaziman adanya kepemilikan umum atas sumber daya. 5. Ketergantungan dan kerapuhan dalam hubungan internasional. Bagi negara-negara berkembang, pada umumnya salah satu faktor utama yang mengakibatkan rendahnya standar hidup masyarakat mereka, meningkatnya pengangguran, serta kian mencoloknya ketimpangan distribusi pendapatan internasional adalah distribusi kekuatan politik dan ekonomi yang sangat tidak merata antara negara-negara kaya dan miskin. Perimbangan kekuatan yang sangat timpang tersebut tidak hanya berwujud pada kekuasaan negara kaya dalam mengatur pola perdagangan internasional dan kesepakatan yang mengatur hal itu, namun juga pada kemampuan mereka untuk
mempraktekkan syarat-syarat transfer teknologi, pemberian pinjaman, dan pelaksanaan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Di samping itu masih ada aspek penting lainnya dalam proses transfer internasional yang turut mempersulit usaha-usaha pembangunan negara-negara miskin. Ada satu faktor yang tidak tertentara tapi sangat penting yang turut menyebabkan berlarutnya keterbelakangan negara-negara dunia ketiga, yaitu transfer nilai-nilai sikap kelembagaan dan standar perilaku dari negara-negara dunia pertama dan kedua ke negara-negara dunia ketiga. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam munculnya pengaruh stabilitas standar sosial dan ekonomi negara-negara maju terhadap skala gaji, gaya kehidupan elit, dan sikap individualitas untuk menumpuk harta kekayaan di negara-negara berkembang. Semua itu seringkali mendorong kelas elit yang berkuasa untuk melakukan aneka tindakan korupsi dan monopoli barang-barang ekonomi bernilai tinggi, terlepas dari apakah mereka menganut sistem pasar bebas atau terpusat. Mencoba untuk memberi skala 0 atau tidak, atau tingkat pembangunan manusia paling rendah hingga 1, atau tingkat pembangunan manusia yang tertinggi, berdasarkan 3 tujuan atau produk akhir pembangunan. Yang pertama, masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup. Yang kedua, pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang dan rata-rata tahun bersekolah. Yang ketiga, standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan real per kapita. HDI memberikan semua negara-negara menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tingkat pembangunan manusia yang rendah dari 0 hingga 0,49. Yang kedua, tingkat pembangunan manusia menengah dari 0,5 hingga 0,79. Dan yang ketiga, tingkat pembangunan manusia yang tinggi dari 0,40 hingga 1. HDI dihitung secara lebih langsung. Sekarang kita memperoleh pendapatan yang disesuaikan hanya dengan menghitung long natural dan pendapatan saat ini. Kemudian untuk menemukan indeks pendapatan, kurangi long natural 100 dari long natural pendapatan saat ini, sedangkan UNDP mematok angka 40 dolar. Jadi kemudian kita membagi perbedaan antara long 40.000 dolar dengan long 100 untuk mengetahui kemajuan pendapatan relatif yang berhasil dicapai oleh sebuah negara. Hasilnya adalah angka indeks yang berkisar antara 0 dan 1. Misalnya dalam kasus Armenia yang mempunyai pendapatan per kapita PPP tahun 1999 sebesar 2,215, indeks pendapatannya adalah indeks pendapatan, yaitu long 2215 dikurang long 100 per long 40.000 dikurang long 100, hasilnya itu 0,517. Dengan indeks pembangunan yang berada di sekitaran pertengahan antara titik maksimum dan minimum, 0,517 dekat dengan 0,5. Untuk kasus Armenia, mudah untuk melihat bahwa di sini terdapat efek utilitas marginal semakin menurun. Pendapatan sebesar 2,215 yang kurang dari 6% dibandingkan dengan persetujuan maksimum sebesar 40.000 sudah cukup untuk menjangkau lebih dari setengah nilai maksimum indeks tersebut. Untuk mencari angka indeks usia harapan hidup, UNDP memulai dengan usia harapan hidup di negara tersebut, kemudian menguranginya dengan 25 tahun. Angka 25 tahun tersebut adalah pos tujuan paling rendah, yaitu usia harapan hidup terendah yang mungkin terdapat di semua negara generasi terakhir. Kemudian UNDP membagi hasilnya dengan 85 tahun dikurangi 25 tahun atau 60 tahun, yang mencerminkan kisaran usia harapan hidup yang diharapkan sama generasi sebelum dan berikutnya. Sebagai contoh, usia harapan hidup di Armenia pada tahun 1999 adalah 72,7 tahun. Dan indeks usia harapan hidupnya adalah indeks usia harapan hidup sama dengan 72,7 dikurang 25 per 85 dikurang 25, sama dengan 0,795. Perhatikan bahwa di sini tidak ada asumsi utilitas marginal sebagai menurun dari tahun-tahun kehidupan. Dan hal sama juga berlaku untuk indeks pendidikan. Indeks pendidikan terdiri dari 2 bagian, di mana bobot 2/3-nya untuk kemampuan baca tulis dan bobot 1/3-nya untuk masa bersekolah. Karena masa bersekolah atau bruto dapat melebihi 100%, indeks ini juga dibatasi hingga 100%. Di Armenia, kemampuan baca tulis orang dewasa diperkirakan sebesar 98,3%, sehingga indeks kemampuan baca tulis orang dewasa sama dengan dalam kurung 98,3 dikurang 0, tutup kurung bagi 100 dikurang 0.
sama dengan 0,983. Untuk indeks massa bersekolah bruto, Armenia memperkirakan bahwa 79,9% dari penduduknya yang berusia sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tingkat lanjut terdaftar untuk belajar di sekolah. Sehingga negara tersebut menerima nilai indeks sebesar indeks massa bersekolah bruto sama dengan dalam kurung 79,9 kurang 0 per dalam kurung 100 dikurang 0 sama dengan 0,799. Kemudian untuk mendapatkan indeks pendidikan yang utuh, indeks kemampuan baca tulis orang dewasa dikalikan 2/3 dan indeks massa sekolah bruto dikalikan dengan sepertiga. Pilihan ini mencerminkan pandangan bahwa kemampuan baca tulis adalah karakter fundamental dari orang yang terdidik. Dalam kasus Armenia, indeksnya adalah indeks pendidikan sama dengan 2/3 indeks kemampuan baca tulis orang dewasa ditambah sepertiga indeks massa sekolah bruto sama dengan 2/3 dikali dalam kurung 2/3 dikali dalam kurung 0,983 ditambah sepertiga dikali 0,799. Hasilnya yaitu 0,922. Dalam indeks akhir, masing-masing dari tiga komponen tersebut mendapatkan bobot yang sama, yaitu sepertiga. Jadi HDI sama dengan sepertiga indeks pendapatan ditambah sepertiga indeks harapan hidup ditambah sepertiga indeks pendidikan. Untuk kasus Armenia, HDI sama dengan sepertiga dikali 0,517 ditambah sepertiga dikali 0,795 ditambah sepertiga dikali 0,922. Hasilnya yaitu 0,745. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.